Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi ibadih. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumidin, amma ba'd. Bismillah, ini tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih sayang kepada kita. Sehingga alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah, doa kita yang kita panjatkan di akhir Ramadan tahun lalu, alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang doanya apaan? Hah? Doanya emang apaan? Main amin aja. Di akhir Ramadan tahun lalu kita ucapkan, ya Allah, sampaikan umurku kembali ke Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, Allah sampaikan doa kita karena Allah sayang sama kita. Sehingga kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ini artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus dapat membuktikan iman kita dan dapat terus membuktikan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan keimanan ketakwaan kita akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi di alam kubur pun dengan keimanan ketakwaan kita, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan. Dengan Allah jadikan kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Bahkan mudah-mudahan dengan keimanan ketakwaan kita pun kita akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah semua memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Emang pada masuk surga nih, Pak? Bu, kira-kira masuk surga kagak? Hah? Masuk nggak? Yakin insya Allah ya. Dulu iblis tinggal di mana, Pak? Dulu iblis tinggal di surga. Kenapa iblis tinggal di surga? Ibadahnya luar biasa. Iblis itu ibadahnya luar biasa. Saking luar biasanya, tidak ada satu jengkal pun tanah di sana yang tidak pernah disujudi oleh iblis. Saking luar biasanya ibadahnya iblis. Ilmunya pun amat sangat luas. Saking luasnya, para malaikat belajar sama iblis. Kenapa Allah keluarkan dari surga? Karena satu kali melanggar perintah Allah. Satu kali melanggar perintah Allah. Ketika Allah perintahkan, usjudu li Adam. Sujudlah apa kamu kepada Nabi Adam. Iblis ngomong, nehi, kata iblis. Satu kali melanggar perintah Allah, Allah keluarkan dari surga. Kita udah berapa kali? Saya tanya dah. Ya udah berapa kali? Tadi yang kencang banget masuk surga udah berapa kali? Hah? Belum tahu. Berarti nggak punya dosa kalau belum tahu, Mak. Udah banyak belum, Mbak? Enggak. Kalau nggak itu masuk surga masuk neraka. Sekarang insya Allah kita masuk surga. Ya. Insya Allah kita semua masuk surga. Kenapa? Luar biasa. Allah sayang sama kita. Allah masukkan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kata Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Tuh. Ketika datang bulan Ramadan, Allah buka pintu sorga lebar-lebar. Kemudian Allah tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah ikat setan-setan. Di Ramadan nih, dari mulai Ramadan, awal Ramadan, Allah sudah buka pintu sorganya tuh. Ya. Untung apa enggak kita, Pak? 1 bulan dibuka oleh Allah, untung apa enggak, Bu? Hah? 1 bulan dibuka oleh Allah, berarti 11 bulan ditutup dong. Ayo.
Kan 1 bulan Ramadan dibuka nih pintu surga. Ntar abis Ramadan ditutup dong pintunya. Pintu neraka di Ramadan ditutup rapat-rapat. Ntar pas selesai Ramadan dibuka dong 11 bulan. Untung apa rugi? Untung, Pak, ya. Ini yang harus kita pikirkan. Ketika Allah sudah buka pintu surga luas-luas, maka jangan pernah kita tutup kembali. Gitu. Ketika Allah sudah buka nih pintu surganya, jangan pernah lagi kita tutup tuh pintu surga. Dan ketika Allah sudah menutup pintu neraka rapat-rapat, jangan pernah kita datengin untuk membuka pintu neraka. Dengan apa? Ini yang kudu kita tahu nih. Ya, ini yang kudu kita tahu. Dengan apa kita selalu mengetuk pintu surga agar pintu surga tersebut selalu terbuka? Dengan apa, Pak? Hah? Dengan apa? Dengan rasa lapar. Tuh. Sebenarnya Rasul sudah ngajarkan tuh. Dengan rasa lapar inilah kita mengetuk pintu surga. Kok tahu? Pernah satu hari Bapak Ibu, ya. Satu hari Fatimah Az-Zahra menghampiri Rasulullah dengan membawa makanan. Fatimah Az-Zahra menghampiri ayahnya, "Ayahku, ini makanan yang aku buat dari tanganku sendiri." Diambil oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau makan, Bapak Ibu, Rasulullah bilang, "Wahai anakku, makanan ini adalah makanan yang pertama masuk perut bapakmu setelah 3 hari belum masuk apa-apa." Bayangin. Ini makanan yang pertama, kata Rasul, yang masuk perutku setelah 3 hari belum masuk apa-apa di perutku, kecuali air saja. Air mata Fatimah keluar, membasahi pipinya. Dia merasa menyesal sekali. Aduh, kenapa saya tidak memperhatikan ayahku sampai 3 hari belum makan. Ketika Fatimah begitu sedih, Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, jangan kau bersedih. Jangan kau bersedih. Maka aku ingatkan kepadamu, wahai Fatimah, ketuk pintu sorga itu tiap hari. Ketuk pintu sorga itu tiap hari. Jangan sampai pintu sorga yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup kembali buat kita." Kata Fatimah, "Dengan apa aku harus mengetuk pintu sorga tersebut, wahai ayahku?" Kata Rasulullah, "Bapak Ibu, ketuklah pintu sorga tersebut dengan rasa laparmu." Jadi kita puasa ini apa? Itu dalam rangka mengetuk pintu sorga. Cuman sayang, itu pintu sorga kita ketuk cuman nyampe beduk maghrib doang. Habis maghrib, apaan aja masuk di perut kita. Ya, es bukan cuman es campur tuh masuk. Teh manis masuk. Ya, es buah kita telan. Combro kita polong. Wah, masuk di perut kita. Hilang rasa lapar. Padahal Rasulullah pun sudah mengingatkan. Rasulullah mengingatkan kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, hidupkan harimu dengan puasa tiap hari." Tuh. Rasulullah mengajarkan kepada Salman, hidupkan harimu tiap hari dengan puasa. Puasa dahri, kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, barang siapa yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, itu sama dengan puasa dahri, puasa sepanjang hari. Pernah nggak ini kita lakuin? Nah, kira-kira pernah nggak, Pak? Harusnya begitu. Ketika lagi lapar banget baru kita makan, pas tuh, ya. Pas lagi buka, kita makan. Jangan banyak-banyak. Ini kan kayak di perut kita ada gembel 4. Apaan aja masuk. Makan sekedarnya, berhenti sebelum kenyang. Itu sama dengan puasa dahri, puasa tiap hari. Kita, ya Allah, Pak, ya, ketika kita makan tuh di hadapan kita, segala macam ada di meja,
pernah nggak kepikiran saudara kita yang lain? Yang kita ngeri nih, yang saya ngeri ketika kita makan di hadapan kita itu banyak makanan yang enak-enak, nggak kepikir dengan saudara-saudara kita yang lain, makan atau tidak. Lihat saudara dekat kita, lihat saudara jauh kita, saudara-saudara kita di Palestina. Bayangkan, untuk berbuka, jangankan untuk berbuka, untuk sahur aja nggak ada. Kita lihat di media-media sosial, untuk makan dia mencari beras yang bercampur dengan pasir, kemudian diayak. Dipisahkan antara beras dan pasirnya. Kemudian baru dia bisa makan. Kita lihat di media-media sosial, saudara-saudara kita di Palestina, dia nemu makanan di kaleng yang sudah tinggal sedikit dikorekin. Dia makan. Bahkan saking tidak ada makanannya, mereka makan rumput. Pernah nggak di hati kita itu terbetik sedikit? Kalau kita tidak pernah terbetik, kata Rasulullah, man la yahtam bi umuril muslimin laisa minnah. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat muslim, maka bukan termasuk golonganku. Makanya nih, ya, udah tinggal dikit lagi nih Ramadan. Ketuk pintu sorga dengan rasa lapar kita. Makan, jangan kekenyangan. Kalau udah kekenyangan, ya sholat jadi ngam. Mau sholat ngam, bawaannya ngantuk aja. Tadi saya juga kaget tuh, saya di situ, ya, kok ini imamnya suaranya berubah nih. Gitu, ya. Kok suaranya berubah imamnya nih? Karena kan kita kan sunnahnya memang ngelihat tempat sujud kan? Lah ini imamnya jangan-jangan batal nih dalam hati begitu tuh. Bener. Memang kalau jadi imam Pak, itu Masya Allah. Ya, lebih berat daripada naik gunung. Itu betis pada sakit. Suara yang tadinya lancar banget tuh ngomong Pak ginian ya. Deg-degan begitu Pak ya. Emang begitu Pak. Ketuk pintu sorga dengan rasa lapar kita. Jangan sampai pintu sorga itu tertutup kembali. Pintu neraka sudah rapat-rapat kita tutup, jangan pernah kita datangin kembali. Dengan apa? Dengan menjauhi apa-apa yang Allah larang dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Ini hasil didikan Ramadan. Dari dulu tuh, dari kita kecil kita sudah dengar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari dulu tujuan dari puasa adalah agar kita bertakwa. Nah, harapannya tahun ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tahun ini kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Puasa kita, hasil didikan puasa kita, semuanya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Bukti daripada ketakwaan, ya, bukti daripada ketakwaan kita berhasil atau tidak puasa kita ini ntar terlihat setelah Ramadan. Nih sekarang ya, sholat Isya jamaahnya banyak, ntar abis Ramadan banyak apa enggak? Itu ya. Biasanya Ramadan subuh jamaahnya nyampe ke belakang. Lihat ntar selesai Ramadan, kira-kiranya jamaahnya nyampe mana? Ya, mudah-mudahan ketika Ramadan jamaahnya sampai belakang, ya. Selesai Ramadan mudah-mudahan jamaahnya sampai keluar-luar. Ya, sampai keluar-luar. Saking di luarnya, di dalam kagak ada. Nah, keluar-luar kan, akhirnya di dalam nggak ada gitu. Kosong pada pulang ke rumah salat, jangan sampai. Bukti ketakwaan kita, ya. Ini yang harus benar-benar kita camkan, ini yang harus benar-benar kita ingat. Ya, pesannya yang pertama, petuk pintu surga dengan rasa lapar. Kemudian tutup rapat-rapat pintu neraka itu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah ya, insya Allah kita semua bakalan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini kuliah katanya cuma 7 menit, ini udah lewat. Saya mohon maaf juga kebanyakan. Tadinya mau ngebahas karena setan lagi diiket-iketin, ya. Ini sebenarnya ada kesempatan. Setan lagi diiket-iketin. Saya baca sebuah kitab itu ada strategi iblis dalam menggoda manusia. Ya. Kenapa? Tadinya saya pengen sampaikan, tapi karena cukup lama pastinya.
Soalnya kesempatan biasanya kalau Ramadan itu saya sampaikan. Kenapa? Setannya lagi diiket-iketin. Ya, kalau setannya lagi diiketin, dia nggak ngambek tuh. Kan kalau nggak diiketin, saya kasih tahu, tadi marah. Saya pulang dijegat sama setan. Wah, ini dia yang ngasih tahu nih, gitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan lain waktu, ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah akibat kebodohan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.